katekolamin yang merupakan neurotransmitter seperti norepinefrin dan juga vasopressin. Vitamin C ini umumnya mempengaruhi sel imun adaptif dan alami. Jadi yang pertama dari sistem pertahanan tubuh pertama yaitu epithelial barrier, vitamin C ini berfungsi untuk meningkatkan sintesis kolagen, berarti bisa menjaga permeabilitas dari membran epitel itu sendiri sama seperti vitamin E, dan juga menjaga stabilitas dari membrannya epitel. Akhirnya dia bisa juga bersifat sebagai antioksidan ya. Lalu melindungi terhadap oksigen spesies, itu antioksidan ya sudah tahu. Lalu meningkatkan sintesis lemak dan diferensiasi keratinosit. Lalu meningkatkan proliferasi fibroblast dan juga migrasi fibroblast. Jadi berperan pada wound healing. Lalu waktu yang lebih singkat ketika terjadinya suatu cedera pada pasien atau wound healing, luka pada pasien. Jadi proses recovery-nya lebih cepat dengan ada vitamin C, karena tadi vitamin C berperan untuk sintesis kolagen dan juga stabilisasi. Itu untuk sistem pertahanan tubuh lapis pertama ya, yaitu kepada sel epitel. Lalu kepada sel imun bawaan, yaitu yang non-spesifik, yaitu neutrofil dan makrofag, di mana dengan sifatnya sebagai antioksidan yaitu elektron donor, lalu mampu meningkatkan pergerakan dari sel-sel imun yaitu makrofag, sehingga mampu meningkatkan aktivitas fagositosis dan aktivitas terhadap ROS. Lalu dengan kemotaktiknya meningkat, berarti kemampuan untuk membunuh antigen juga meningkat dengan bantuan vitamin C. Lalu memfasilitasi terjadinya apoptosis, yaitu sel yang sudah mati atau sel yang sudah rusak dinyahkan dengan cara apoptosis. Lalu menurunkan terjadinya nekrosis, yaitu kerusakan pada sel atau kematian pada sel. Lalu ada sel B dan sel T, limfosit. Ini berpengaruh pada sistem imun adaptif, di mana vitamin C ini mampu meningkatkan diferensiasi dan proliferasi pada pembentukan antibodi. Lalu mempengaruhi pada mediator-mediator inflamasi. Yang pertama ada mempengaruhi dari produksi sitokin. Lalu vitamin C ini juga mampu menghambat reaksi alergi atau reaksi hipersensitivitas karena mampu menurunkan kadar histamin. Seperti yang kita ketahui, ketika suatu reaksi alergi terjadi pelepasan histamin oleh sel granulosit ya. Sumber vitamin C yang paling banyak yaitu udah pasti pada buah-buahan ya, diantaranya ada blackcurrant, ada jambu, lalu ada cabai hijau, jeruk, buah-buah yang asam, strawberry, brokoli, cabbage ya, atau kol, dan juga pada kentang. Secara hewani ada pada susu dan juga hati ya. Jadi untuk vitamin C ini seharusnya tidak kekurangan jika kita banyak mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari karena gampang ditemui. Lalu untuk vitamin D ini contohnya vitamin B6 yaitu piridoksin dapat meningkatkan terjadinya depresi imunitas ketika terjadi defisiensi vitamin D. Depresi vitamin D, imunitas. Lalu ketika terjadi depresi imunitas, maka mempengaruhi terhadap diferensiasi dan pematangan sel limfosit. Limfosit sendiri berfungsi untuk pembentukan antibodi. Jadi ketika defisiensi vitamin B6 berpengaruh pada diferensiasi atau pembelahan dari sel atau pematangan sel, maka proses pembentukan antibodinya juga akan terhambat.
Lalu defisiensi asam folat dan vitamin B12 akan menyebabkan anemia megaloblastik yang dapat menurunkan jumlah sel darah putih. Seperti kita ketahui, leukosit adalah sel yang sangat penting dalam sistem pertahanan tubuh. Vitamin B12 ini memfasilitasi sintesis limfosite dan mengatur rasio CD4 dan CD8. Vitamin B1 mempengaruhi, jadi ada B1 ya, mempengaruhi potensi membran mitokondria, berarti dia bekerja pada sel. Protein apoptosis, berarti dia pada proses eliminasi sel. Lalu protein kinase P38 pada jalur MAP kinase. P38 ini adalah ekspresi gen yang diekspresikan bila terjadi suatu inflamasi, serta menekan stres oksidatif, berarti dia juga bisa berperan sebagai antioksidan dan juga sebagai antiinflamasi ya. Sumber-sumber vitamin D untuk vitamin B1 yaitu thiamin, biasanya ada di brown rice atau beras merah, sayuran, buah-buahan, seafood, biji bunga matahari, dan juga gandum. Lalu B2 riboflavin, biasanya ada pada salmon, brokoli, bayam, almond, daging, dan juga telur. Ada niacin atau B3, biasanya ada pada kacang, hati, ayam, dan juga beberapa ikan. Lalu ada asam pantotenat atau B5, yaitu terdapat pada hati, mushroom, sayuran, dan juga alpukat. Untuk lainnya baca sendiri ya, seperti pada tabel. Lalu lihat komponen kebutuhannya juga beda-beda. Selanjutnya ada mineral. Mineral yang dibutuhkan tubuh yang mempengaruhi sistem imun itu ada banyak. Contohnya ada zinc, ada copper, ada besi, ada juga selenium. Nah, yang pertama yang kita akan bahas adalah zinc. Zinc ini berguna untuk ekspresi genetik imun dan sintesis protein. Biasanya zinc ini digunakan sebanyak 150 mg per hari karena dapat bersifat imunosupresif, jadi nggak boleh berlebihan ya. Yang pertama, kandungan zinc yang tinggi itu ada di oyster atau kerang, lalu ada di ayam, keju, kacang almond, kacang mede maksudnya, lalu ada biji semangka, almond, susu, daging merah, yogurt, biji pumpkin, salmon, dan juga pada coklat. Kita bahas sedikit. Untuk zinc ini merupakan mikronutrien penting yang berperan dalam proses biologi. Jadi zinc ini tadi untuk tubuh kita itu berfungsi untuk pertumbuhan, perkembangan, perbaikan, metabolisme, maintenance atau pemeliharaan sel. Zinc sendiri adalah nutrien yang penting untuk menjaga homeostasis sistem imun. Jika terjadi defisiensi zinc, akan mempengaruhi pada sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif. Salah satunya adalah dengan terjadinya penurunan TH1 yang menyebabkan terganggunya fungsi sistem imun apabila terjadi kekurangan zinc. Akhirnya mempengaruhi pada proses proliferasi sel T helper 1. Lalu proliferasi limfosit, mempengaruhi pada interleukin 2, lalu pembentukan antibodi dan aktivitas NK sel, serta aktivitas fagositik sel makrofag dan juga neutrofil. Pemberian suplemen zinc pada kasus defisiensi menunjukkan adanya perbaikan sistem imun dan mengurangi kematian akibat penyakit yang disebabkan oleh infeksi. Fungsi zinc dalam tubuh ini ada beberapa efek, ada yang berefek stimulan, ada juga yang berefek imunosupresan. Sehingga zinc ini dapat mencegah infeksi pada anak-anak manusia.
Zinc mempengaruhi CD4 serta yang mempengaruhi T regulation antiinflamasi yang dapat menekan proinflamasi yaitu T helper 17 dan T helper 19 sehingga dapat menghambat mediasi inflamasi dan penyakit autoimun. Cukup sekian untuk zinc. Kita lanjutkan ke copper atau tembaga, di mana tembaga ini juga mempengaruhi pada sistem imun. Jadi tembaga merupakan salah satu mikronutrien yang mempengaruhi sistem imun, di mana tembaga ini dapat menurunkan proliferasi dari limfosit. Limfosit juga sama, yaitu berperan pada pembentukan sel B dan sel T. Biasanya tembaga ini banyak pada oyster, lalu kacang mede, dan juga kacang-kacangan. Jumlah kebutuhan asupannya cukup tinggi, yaitu 900 mikrogram per hari. Lalu zat besi. Di sini zat besi Fe fungsinya itu adalah membantu dalam pembentukan sel darah merah. Ketika sel darah merahnya cukup, berarti transport oksigen ke setiap selnya baik, dan juga merupakan struktur yang penting dalam proses pembentukan sel darah, dan juga mempengaruhi sistem imun alami dan juga sifat antioksidan yang baik. Untuk komponennya tiap genre ini memiliki asupan yang beda. Untuk laki-laki 19 tahun ke atas membutuhkan 8 mg. Untuk wanita usia produktif 19-50 tahun 18 mg, sedangkan untuk wanita yang di atas 50 tahun hanya 8 mg. Lalu jumlah kandungan zat besi terbanyak itu pada daging dan juga kacang-kacangan. Selanjutnya adalah selenium, di mana selenium ini salah satu mikronutrien yang dibutuhkan oleh tubuh, karena selenium ini efektif untuk mengobati sitomegalovirus dan juga HIV. Selenium ini menjaga homeostasis sistem imun, menghilangkan radikal bebas, dan melindungi jaringan dari kerusakan oksidatif, dan menstimulasi T helper dan sel sitotoksis serta NK sel dan makrofag untuk terjadinya proses fagositosis. Dosisnya itu 80-500 mikrogram per hari. Ini adalah makanan ya yang patut disebutin. Ada tuna, ada kacang, ada ayam, ada sarden, baju merah, telur, lalu hati ayam, ada kalkun, dan juga bayam.